Halo, Assalamualaikum teman-teman. Suara aku masuk nggak ya? Kira-kira kita mulai dulu aja kali ya nanti biar teman-temannya nyusul. Suara aku masuk? Masuk Kak. Oke, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan terakhir kita malam ini ya. eh Materi kita malam ini sebenarnya ada materi yang lain, cuma dari beberapa tes kemarin tuh yang sering keluar tuh materi tentang ini kayak gitu kebanyakan. Jadi kita bahas yang ini aja. Untuk yang materi lainnya nanti aku share aja sama kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti biasa ya. Ini materinya ada antibiotik, anti malaria, anti parasit, antihelmintik, antifungi, antivirus, antivirusnya HIV AIDS sama hepatitis. Di sini ada definisi dan klasifikasi antibiotik. Antibiotik tuh zat yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan membasmi mikroba. Dia diklasifikasikan berdasarkan kemampuan sama berdasarkan sifat farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Untuk berdasarkan kemampuannya, dia ada yang bersifat bakteriostatik sama bakterisid. Kalau bakteriostatik itu dia dia menghambat. Jadi dia kerjanya menghambat si bakterinya. Kalau bakterisid itu dia ke membunuh. Jadi kalau berdasarkan kemampuannya, dia ada yang antibiotik sebagai penghambat, ada antibiotik yang sebagai pembunuh dari si bakterinya. Kalau berdasarkan sifat farmakokinetik farmakodinamiknya itu dibedain berdasarkan concentration dependent sama time dependentnya. Kalau concentration dependent tuh dia lebih ke kayak eh, antibiotik kan ada banyak ya, kayak ada banyak dosisnya. Jadi dia kayak misal ada Cefixim 100, ada Cefixim 200 kayak gitu. Kalau misalnya berdasarkan konsentrasi seperti itu, eh ya, semakin tinggi, kita kan kayak pasti semakin tinggi konsentrasinya, dia akan lebih cepat dalam menghambat maupun dalam membunuh. Itu kalau concentration dependent. Kalau misalnya yang time dependent itu lebih ke kayak eh waktunya. Waktu dari bagaimana si antibiotik itu mencapai titik minim efektifnya sama pada saat dia di mana ke titik toksik kayak gitu. Nah, itu untuk time dependent. Jadi kalau misalnya eh konsentrasi itu tadi kalau dia berdasarkan dosisnya kayak gitu semakin tinggi ya semakin cepat. Kalau misalnya time dependent tuh dia berdasarkan waktunya. Waktunya dalam si antibiotik itu dia mencapai keefektivitasannya kayak gitu. Ini tadi ya untuk yang berdasarkan kemampuannya bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri sama pada kadar tinggi dapat menjadi bakterisid. Jadi walaupun tadi dibilang bakteriostatik itu dia semakin tinggi dosis itu dia bisa berarti semakin cepat mau itu dalam menghambat maupun dalam membunuh, tapi kalau misalnya ketinggian juga dia dapat memiliki bakterisid kayak gitu. Ya bagus sih kayak gitu, cuma kadang nanti balik lagi ke titik toksik tadi kan, kalau misalnya yang berdasarkan time dependent dia ada toksiknya kayak gitu. Nah, untuk bakterisid sendiri dia mematikan bakteri sama kemampuan mematikan tercapai pada kadar beberapa kali lipat di atas AHM-nya. Ini yang berdasarkan sifatnya tadi, kalau concentration dependent akan meningkatkan kecepatan dan kemampuannya mematikan bila kadar antibiotik itu ditingkatkan sampai dengan 10 sampai 15 kali. Strategi efektivitasnya memberikan dosis tinggi kayak gitu. Jadi dosisnya langsung dikasih yang antibiotik-antibiotik golongan tinggi. Kalau time dependentnya dia menghasilkan efek antibakteri yang optimal bila lama kontaknya dengan bakteri diperpanjang. Dia memerlukan kadar yang sangat tinggi
Cuma penggunaannya itu di apa namanya, apa sih bahasanya, dirutinkan. Jadi kalau misalnya eh, 3 kali sehari kayak gitu, bisa jadi tadinya 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari gitu. Jadi dioptimalkan. Jadi semakin semakin dia sering ketemu sama bakterinya kayak gitu. Jadi dia memberikan dengan infus kontinu atau pilih antibiotik dengan tes tengahnya yang lama. Contoh golongan beta laktam, golongan makrolit. Jadi dia yang ketemu sama yang nempel sama si antibiotiknya tuh lama kayak gitu. Jadi nggak gampang copot. Nah, kalau misalnya berdasarkan mekanisme kerja, kalau ini tadi, kalau yang kalau yang kayak gini tuh nggak sering keluar ya. Paling yang keluar tuh kayak ini aja. Dia pertanyaan umum, paling satu soal. Bakteriostatik, bakteriosit tuh kalau berdasarkan kemampuannya, kalau yang berdasarkan sifatnya, ada yang concentration sama time dependent. Paling yang keluar kayak gini tuh hanya beberapa soal dan hanya satu soal lah. Ini nggak terlalu ini banget. Yang penting teman-teman tahu konsepnya aja. Terus kalau yang ini, eh ngafalinnya tuh gimana ya? Kalau aku biasa ya, aku nggak tahu ininya aja. Em, tiap Sebenarnya first line untuk semua antibiotik tuh di golongan beta lactam. Ini first line dari semua penyakit sebenarnya untuk antibiotik ya. Dan first line-nya tuh ya paling utama kayak yang di penisilin ini ada amoxicillin, ampicillin, ya, amoxicillin, ampicillin, pokoknya yang golongan-golongan penisilin, amoxiclav nih, ini saya first line. Jadi kalau misalnya kepentok banget gitu, nggak tahu jawabannya gitu, first line-nya sebenarnya di sini gitu. First line-nya ya, ini first line kayak gitu untuk semua penyakit lah anggapannya kayak gitu untuk first line, eh penyakit-penyakit yang butuh antibiotik tapi masih yang apa namanya, kadar bukan kadar apa sih, penyakit awal kayak gitu, jadi nggak yang kayak dengan banyak penyakit penyerta dan segala macamnya kayak gitu. Baru nanti dari penisilin turun nih ke golongan si cephalosporinnya, ada cefadroxil. Terus ini sebenarnya mau nggak mau harus dihafalin ya kayak gitu. Seenggaknya teman-teman kayak ngafalin beberapa aja di kayak cephalosporin ini kan banyak generasi, ada generasi satu, ada cefadroxil, cefradin, cefalexin, cefazolin kayak gitu. Tapi yang paling sering keluar pada umumnya adalah yang kayak ini tuh dia cefadroxil aja. Kayak di generasi 2 tuh cefuroxim kayak gitu. Terus kalau di generasi 3 tuh ini paling banget sering keluar karena ini yang paling umum. Generasi 3 itu ada cefotaxim, ceftriaxone, cefixim, itu generasi ketiga. Makanya kenapa kalau misalnya orang dirawat di rumah sakit itu dia pakainya cefotaxim, ceftriaxone, nanti keluarnya dari apa namanya, keluar dari perawatan dia dikasih antibiotik lanjutannya adalah cefixim kayak gitu. Karena memang mereka masih satu generasi yang sama kayak gitu. Terus misal boleh nggak sih dikasih sama generasi yang lain kayak gitu? Misalnya tadinya udah diinjek cefotaxim, ceftriaxone, keluarnya dikasih cefadroxil, bisa, bisa aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang ada yang satu generasi, kenapa harus pakai generasi yang lain kayak gitu? Nah, jadi anggapannya ya itu pilihannya kayak gitu. Generasi 4 ini jarang keluar, cefepim. Terus generasi 5 apalagi nih ceftarolin kayak gitu. Itu jarang keluar. Yang paling sering keluar tuh 1, 2, 3. Cuma ya teman-teman tinggal, kalau kata aku hafalin yang pastinya aja generasi 1, 2, 3 ini, kata aku yang paling gampang dihafal kayak gitu.
karena yang paling sering keluar kayak gitu. Jadi sisanya kalau misalnya teman-teman udah hafal yang generasi 1, 2, 3, oh berarti sisanya di 4 atau 5 kayak gitu. Terus ini yang carbapenem ini cocok, kan ngafalinya sama ya, belakangnya penem-penem, ada imipenem, meropenem, terus beripenem. Ini yang sering keluar tuh imipenem sama meropenem gitu. Terus ada yang golongan monobaktam, tuh contohnya ada Asteronam gitu. Terus ke efek sampingnya ini jarang keluar sebenarnya, cuma silakan dihafalkan. Nanti sebenarnya kalau untuk ini teman-teman bisa ngapalin sendiri gimana caranya menghafalkan kayak gitu. Tapi kalau aku apa namanya, aku bilang sih intinya untuk yang first line-nya, kalau misalnya ditanya first line-nya golongan yang di nomor satu ini kayak gitu. Nah, nanti sisanya tinggal ke sini kayak gitu. Terus yang paling sering keluar lagi soal si ini. Ini sering banget keluar. Tetrasiklin dia perubahan warna gigi, terus fotosensitivitas kayak gitu. Ini juga sering keluar. Chlorampenicol itu dia kerjanya di 50S. Di 50S dia dia efek sampingnya adalah anemia aplastik sama Gray baby syndrome. Terus kalau yang tetrasiklin tadi di 30S, dia contohnya ada doxycycline, tetrasiklin, oksitetrasiklin, kayak gitu. Terus yang di golongan aminoglycasidanya ada gentamisin, streptomisin, amikasin, kanamisin, yang belakangnya isin-isin, itu golongan aminoglikosida. Ini mau nggak mau setiap paling semua. Ini yang paling banget, sering banget keluar juga nih. Rifampicin dia warna merah, terus dia bisa menyebabkan gagal ginjal akut juga. Kayak gitu. Terus ini untuk efek sampingnya si sulfonamid nih, golongan-golongan sulfonamid, ya ada Stephen Johnson, fotosensitivitas, nephrotoxic, hepatotoxin, asam urat, anemia megaloblastik. Yang aku biru-biruin yang sering keluar aja sih. Gimana ngafalinnya lagi, balik lagi ke teman-teman. Yang paling sering keluar yang daerah sini, terus ini, terus ini enggak, ini daerah sini nih sering keluar. Dah, mending langsung ke sini aja sih kalau kata aku. Ini ke pertama ada infeksi saluran pernapasan, itu ada otitis media. Otitis media. Tadi kayak yang aku bilang kan first line-nya tuh pasti si golongan ini nih, golongan beta lactam, first line-nya yang nggak mau kan aku bilang pasti. Kayak first line itu ini tuh udah ngurut sebenarnya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, ini nih udah kayak urutan first line, second line dan turunannya segala macam. Anggapannya sih mulai dari yang nggak paling parah sampai yang paling parah sebenarnya kayak gitu. Terus untuk first line-nya di sini ada si amoxicillin, coamoxiclav, terus ini sering keluar otitis media. Aku sih dulu ngafalinnya pokoknya first line, kalau misalnya di first line-nya nggak ada berarti pilih di apa namanya second line-nya, tapi second line-nya tuh masih di generasi apa namanya masih di satu tempat yang sama tapi generasinya beda kayak gitu. Kayak ini kan dia second line-nya ada ke cefdinir, cefuroxime, ceftriaxone, ini kan tadi golongan cephalosporin, tapi dia masih di golongan yang sama kan, golongan beta laktam. Jadi pertama ke penisilin dulu baru ke golongan yang sama tapi ke tingkat yang selanjutnya bawahnya kayak gitu. Jadi ngapalinnya tuh tetap kayak gitu sih. Jadi tetap, kalau aku sih tetap patokannya tuh cari yang first line-nya dulu, sisanya mengikuti. Kalau nggak ada, baru aku cari yang lain. Kayak gitu doang. Ini keluar.
ini keluar. Amoxicillin kalau enggak amoxiclav kayak gitu. Sama anak-anak dan dewasa first line-nya sama. Second line-nya pun sama kayak gitu. Tinggal diingat aja first line-nya, second line-nya pun di golongan yang sama, hanya itunya yang berbeda. Terus untuk si tonsilitis, dia first line-nya sama kan? Sama kan? Pasti semua tuh first line-nya sama, guys. Itu tuh pasti kalau misalnya udah first line tuh first line dah pokoknya kayak gitu. Second line-nya tuh balik lagi kan ke golongan yang bawahnya aja kayak gitu. Cefadroxil, clindamycin, clarithromycin, doxycycline, ceftriaxone. Ini tuh udah kayak apa ya? Ya teman-teman ngapalin ini aja nih, putaran ini nih, putaran ini tuh udah ngurut kayak gitu. Aku nggak bisa ngasih tahu lebih banget kayak gimana karena kalian butuhnya cara cepet dan inti-intinya yang harus keluar, ya aku ngasih tahu ini aja kayak gitu. Pokoknya aku mah selalu ngasih tahu cari first line, udah gitu aja. Kalau nggak ada first line ya udah turun bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi kayak gitu. Untuk di sinus ada yang ini rada beda sih ya. Cuma untuk di tonsil sama sinus tuh langsung ke apa namanya dia erythromycin. Erythromycin nih dia sering banget keluar ini tonsil sama sinusitis tuh. Kalau amoxicillin nggak ada kayak erythromycin. Baru ke second line-nya yang di sini sama-sama ada. Di sini cefadroxil, kalau yang di sinus tuh dia kasih clarithrol, doxy sama ceftriaxone kalau injeksinya. Gitu. Sampai yang ke sinus kroniknya pun sama, first line-nya masih amoxiclav atau dikasih doxycycline oral. Second line-nya clindamycin oral, baru dioperasi kalau nggak bisa. Untuk difteri, penicillin. Terus pemberiannya selama 14 hari. Untuk di anaknya juga sama-sama penicillin, hanya beda dosisnya aja. Kayak gitu. Untuk pneumonia pun ada yang CAP. CAP itu yang di community acquired pneumonia. Dia dewasanya sama nih ya, amoxicillin, terus cefadroxil kayak gitu. Second line-nya baru ke coamoxiclav, clarithrol, azithrol. Terus untuk ke anaknya amoxilin, anak yang di second line-nya erythroclarithrol. Ini kalau untuk dirawat jalan, untuk rawat inap yang di non ICU-nya, dewasanya ke levo, anaknya di ampicillin. Kalau untuk antibiotik aku nggak bisa ngasih tahu gimana ya teman-teman. Ini pokoknya aku ngasih taunya cuma gitu bisa gitu-gitu doang. Kasih first line kayak gitu. Kalau rawat inap ICU kasihnya injeksi ya rata-rata cefotasim, ceftriaxone, ampicillin kayak gitu. Terus ini dikombinasi ya, jadi kayak cefotaxim atau ceftriaxone atau ampicillin ditambah sama si clarithromycin atau azithromycin. Pilihan duanya baru ke ini cefotaxim, ceftriaxone, ampicillin sama plus levofloxacin, moxifloxacin. Anaknya pun kayak gini, kombinasi. Jadi kalau kayak gini tuh atau pilihan ya, baru dikombinasi dengan siapa-siapa kayak gitu. Kondisi kursus ini dia di MRSA, first line-nya pakainya vancomycin. Jadi kalau misalnya udah ada di soalnya tuh langsung dia bakterinya MRSA, berarti langsung kasihnya vancomycin kayak gitu. Ini juga sering keluar. Kalau misalnya pneumonia virusnya kasih oseltamivir langsung 48 jam pertama. Gitu. Dia nggak ada second line-nya. Kalau yang MRSA ada second line-nya linezolid. Ini sering banget keluar ini. Pasti pasti ada keluar, nggak mungkin nggak. Ini pasti keluar. MRSA, vancomycin, second line-nya linezolid. Kalau yang di HAP yang
first line-nya levofloxacin, lama pemberiannya sekian, dewasanya pun sama, lama pemberiannya sama, anaknya di ampicillin, ceftriaxone plusnya gentamicin. Untuk yang VAP-nya cefoperazone sulbactam atau levofloxacin atau amikacin. Anaknya ceftazidime, cefoperazone kombinasi sama gentamicin. Itu kalau untuk yang di saluran atas, ini ke yang bagian saluran pencernaan. Ini sering banget keluar juga. E. coli nih pasti pakainya Cipro. Cipro dewasanya, anak-anaknya Azipro. Cipro, Azitro. Second line dewasanya tuh Azitro makrolit lain kayak gitu. Yang di anaknya Ceftriaxone, Cefoperazone, Cefotetan kayak gitu. Kalau yang di sini lebih ke apa namanya? Lebih ke harus dihafal kalau yang ini ya E. coli tuh Cipro. Terus kalau colitis kalau ini nggak bisa yang kayak tadi amoxicillin dan teman-temannya doang sih. Kalau ini harus dihafalnya. Tapi tetap satu inian juga ya. Tapi kalau yang ini harus dihafal banget, banget banget harus dihafal kalau ini. Karena kalau ini kalau nggak hafal pilihannya pada karena pilihan first line-nya cuma ini doang kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa ini nggak bisa jawabannya kayak gitu. Kalau colitis metro. Terus kalau ini juga sering nih traveler diare. Kalau misalnya bepergian tuh pakainya Cipro, Norfloxacin ditambah sama bismut. Ini keluar, ini sering banget. Ini ini udah pasti keluar. Ini ini keluar. Ini jarang. Ini keluar. Hanya Septri, Cefixim, dewasanya Kloram. Second line-nya ini. Kalau H. pylori ini juga keluar. Ini pilihannya tuh hanya ini. Ini sering banget keluar. Yang sering banget 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 keluar nih. Dia pilihannya nanti adalah amoxicillin atau metro ditambah sama clarithromycin ditambah sama PPI. PPI itu yang kayak omeprazol, lansoprazol kayak gitu. Tuh first line-nya. Jadi nanti di pilihannya tuh ada kayak amoxicillin plus clarithrol plus ome kayak gitu. Jadi dia nggak nulis PPI kayak gitu, tapi kayak langsung plus omeprazol atau lansoprazol kayak gitu. Nah, itu amoxicillin. Kalau misalnya ada metro juga metro claritro PPI kayak gitu. Nah, second line-nya baru ke sini. Bismut, metro, plus tetracycline, plus PPI-nya. Kayak gitu. Ini banget sering keluar nih. Ini H. pylori nih sering keluar. Harus dihafal. Amok atau metro plus claritro plus PPI. Secondnya ini. Ini juga keluar. Potri Cipro. Ini enggak. Ini keluar. Kalau yang di diare itu sebenarnya rata-rata bakteri-bakteri yang bikin diare itu rata-rata obatnya metro ya, metro kayak gitu. Kayak ini kebanyakan kan metro ya, metro kecuali si Sigela. Kalau aku ngapalnya ini tuh hafalannya si Koci, Sigela, Cotrimoxazole, Ciprofloxacin. Itu apa namanya? Jembatan keledainya si Koci. Sigela, Cotrimoxazole, Ciprofloxacin kayak gitu. Kalau lainnya tuh kebanyakan metronidazole juga metronidazole. Kalau kolera itu erythromycin, azithromycin. Dewasanya ke cotrimoxazole, doxycycline, tetracycline. Kalau ini ngafalin itu dokter kalau aku.
Doxycycline, tetracycline, cotrimoxazole kayak gitu. Itu untuk yang kolera. Ini juga sering banget keluar. Ini juga udah pasti keluar si Koci ngapalinnya. Ini tadi dokter Fibrio tuh. Terus kalau yang infeksi saluran kemih itu dia ada yang keluarnya di soalnya tuh nggak nyebutin infeksi saluran ISK atas, ISK bawah. Kadang nyebutinnya ininya nama latinnya pyelonephritis atau cystitis kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya obatnya rada sama ya kayak gitu. Mau atas bawah, dia first line-nya sama fluoroquinolone sama cotrimoxazole. Kayak gitu. Jadi kalau ini ngafalinnya sebenarnya rada sama. Biasanya yang keluarnya yang ditanyain adalah yang si second-nya. Karena first line-nya udah sama, jadi yang ditanya biasanya second-nya. Second-nya adalah beta-lactam cephalosporin generasi 3 4. Nah, tadi yang kayak generasi 3 tuh yang ada cefixim, ceftriaxone, sama cefotaxime kayak gitu. Kalau yang generasi 4 tadi kayaknya ceftazidime ya. Terus kalau second line-nya yang bawah adalah si amoxiclav. Ini ngafalinnya rada, rada lumayan ya, jadi yang Evan nggak usah first line, tapi yang Evannya second line-nya. Nah, first line-nya sama atas bawah. Hafalin ininya aja. Kalau atas tuh pyelonephritis, kalau yang bawah cystitis. Terus biasa kalau ibu hamil, dia hanya boleh cephalosporin generasi 3 dan 4 sama amoxiclav kayak gitu. Untuk anak di amoxiclav sama cefixim. Terus second line-nya di ibu hamil di nitrofurantoin sama ini di trimester 1. Jadi kalau ibu hamil ISK udah pasti kasih Save Amoxiclav ya paling aman ya tadi ya. Kalau generasi 3 dan 4-nya, tadi kalau obat yang minumnya ya Cefixim berarti generasi 3, Cefixim kan generasi 3 kayak gitu. Kalau injeksinya berarti Ceftriaxone, Cefotaxime. Kalau untuk anaknya kok Amoxiclav sama Cefixim sama kayak gitu. Ini kan sama sebenarnya anak sama ibu hamil tuh sama. Cefixim kan generasi 3 ya. Kok Amoxiclav kayak gitu. Untuk yang diinfeksi saluran kelamin, ini juga sering keluar gonore. Gonore tuh udah pasti harus pakai Cefixim plus doxycycline kayak gitu. Kalau untuk bayi, ini dia bayi baru lahir nih ya, bayi baru lahir dia langsung dikasih salep erythromycin untuk mencegah konjungtivitas. Karena kan bayi lahirnya dari bawah ya. Jadi takutnya matanya lahir kan juga kepalanya dulu kan. Jadi makanya dia dikasih salep erythromycin di bagian matanya diolesin gitu. Biar nggak terjadi konjungtivitas. Ini juga sering banget keluar nih soal yang ini. Gonore pada bayi biasanya. Enggak, bukan salah. Soalnya tuh ibu dengan gonore kayak gitu terus melahirkan terus untuk pencegahan kepada bayinya nanti gimana kayak gitu. Nah, ini jawabannya. Terus ini jarang keluar tapi silakan kalau mau dihafalin isinya doxycycline. Ini 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 keluar Trichomonas vaginalis metronidazole. Sifilis ini juga keluar. Ini udah pasti nih kalau sifilis tuh udah paling sering keluar ya sifilis tuh si raja singa. Udah pasti benzatin benzil penisilin. Pokoknya yang penisilin penisilin ini. Terus second line-nya doxycycline erythromycin gitu. Ini kalau ini yang keluar ya first line-nya lah gitu. Kalau enggak ya kalau yang di sifilis kongenitalnya dia penisilin G. Ini sekilas kayak bakteri biasa lah vagina bakterial. Kayak gitu dia pakainya metronidazole. Kalau misalnya udah nggak bisa pakai metro, baru kasih clindamycin. Sebenarnya rata-rata tuh kalau untuk yang di mana nih saluran kelamin, sebenarnya setiap infeksi pada saluran tertentu tuh kebanyakan obatnya pasti mirip-mirip ya. Kayak yang tadi di sini, contohnya kayak di sinus, amoxilin, amoxilin, ke bawah rata-rata temennya amoxilin juga, amoxilin kalau nggak amoxiclav gitu.
Terus untuk yang di difteri, penisilin ya penisilin temennya. Di pneumonia pasti first line-nya rata-rata temennya sama nih. Amoxilin, 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 ampicillin, ceftriaxone, ceftriaxone kayak gitu. Jadi di tiap infeksi pada daerah tertentu tuh rata-rata first line-nya sama kayak gitu. Jadi teman-teman ngafalin daerah first line-nya tuh yang sama-sama aja kayak gitu. Baru nyari yang kecuali yang pada kayak yang udah pasti-pasti banget gitu. Ada yang kayak tadi, hmm, kalau ini udah pasti banget harus dihafalin. Yang ini peptic ulcer. Ini yang dihafalin tuh yang E. coli, E. coli sering banget keluar. Yang ini traveler diarenya juga sering keluar kayak gitu. Infeksi saluran kemih, terus saluran kelamin kan rata-rata tuh pakainya doksi, doksi, metro, benzatin, metro, metro kayak gitu. Jadi kayak kurang lebih tuh mirip-mirip kayak gitu. Terus kalau untuk demam tifoid, first line-nya kloram, ampicillin, amoxicillin. Ini yang paling aman sama ibu hamil. Tadi kayak yang di ISK juga kan amannya ke amoxiclav kan. Nah, ini juga untuk ibu hamil ampicillin atau amoxicillin kayak gitu. Second line-nya baru ini, ceftriaxone, cefixin. Ini yang aman untuk ibu hamil. Tadi kan kayak yang di ISK generasi 3 atau generasi 4. Tetanus nih, penisilin, prokain, penisilin, metronidazole ini juga keluar. Ini tadi yang kayak konjungtivitas, yang tadi kayak eh, kalau yang anak bayi baru lahir dari ibu yang gonor kan, tadi dikasihnya. Kalau untuk konjungtivitas untuk yang dewasa, kasihnya chloramphenicol tetes mata atau salep mata. Kalau yang bayinya, dia ceftriaxone plus levofloxacin tetes mata. Ini keluar. Ini, ini kalau yang kena gonore ya tadi karena akibat si gonore, dia kasihnya ceftriaxone plus gentamicin sama atau levofloxacin tetes mata. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Enggak. Ini kalau di influenza ada oseltamivir, zanamivir, imantadin, amantadin. Ini nggak pernah keluar. Nggak usah diapalin lah. Capek ntar kebanyakan hafalan guys. Lanjut aja ya ke TB. Ini sering keluar nih. Mulai dari obatnya, mulai dari regimennya. Ada 2 HRZP dan teman-temannya kayak gitu. Terus kalau ketinggalan gimana? Ini pada regimen terapi umumnya 2 HRZP pasien baru nih. Terus dia tes dahaknya positif. Sila ini 2 HRZE, 4HR, 2 HRZE plus 4HR. H isoniazid, R-nya R-nya rifampicin, Z-nya pyrazinamide, E-nya erythromycin itu. Tapi yang kalau pasti ininya, cuma di soal pasti ada aja yang nulisnya kayak isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, erythromycin plus titik-titik titik-titik kayak gitu. Jadi ini harus diapalin kayak gitu. Bukan kayak isoniazid I kayak gitu enggak. Terus eh kan yang enak rifampicin doang ya, rifampicin R, tapi H itu isoniazid, terus Z-nya pyrazinamide kayak gitu. Terus ini kalau kategori 2 itu pasien TB kambuhan, lalai minum obat, pindahan, dan gagal terapi. Jadi dia kalau kambuhan tuh misal dia udah sembuh, tahu-tahu udah dinyatain sembuh, tahu-tahu tapi kambuh lagi, berarti dia nggak harus mulai ke pasien baru lagi, tapi dia lanjutin ke 2 RZTS plus HRZE plus ini atau ini. Gitu.
Terus kalau lalai minum obat itu dia biasanya kan ini tuh sekali minum kalau kalau di kalau sekarang sih bentuknya tuh obatnya tuh udah paketan ya. Isinya tuh dalam satu tablet itu ya isinya ini kayak gitu. Biasanya kalau di rumah sakit tuh 4 FDC sama 2 FDC. Kalau teman-teman yang kerja di rumah sakit pasti tahu. Kalau pasien-pasien baru tuh 4 FDC yang warnanya merah-merah. Itu isinya ini. Kalau 2 FDC itu yang lanjutannya. Isinya ini. Kayak gitu. Dia tuh kenapa lalai minum obat tuh karena mungkin capek, lupa gitu. Obatnya gede-gede gitu. Sekali minum tuh bisa 3 tablet, 4 tablet, bahkan ada yang 5 tablet. Apa nggak enak gitu. Minumnya pagi-pagi bangun tidur udah harus diminum. Jadi kenapa dia bisa lalai itu karena itu. Terus gagal terapi ya gagal terapi ya tadi bisa jadi karena lalai minum obat akhirnya dia gagal terapi kayak gitu. Ini efek samping paling banget-bangetnya isoniazid itu neuropathy perifer banget yang ini ya, yang neuropati. Rifampicin tahu lah ya, merah ini udah paling banget banget, urin sama keringatnya warna merah. Terus dia tuh paling nggak bisa digabung sama si kontrasepsi oral ya. Bisa untuk yang cewek dia kontrasepsinya udah pasti gagal, udah pasti jebol nanti akhirnya. Terus kalau si pirazinamid itu dia udah pasti banget hiperurisemia sama hepatotoksik. Terus E-nya etambutol ya lupa tadi aku salah maaf. Oh tadi nyebutnya erythromycin ya. E-nya etambutol. Etambutol tuh dia ke penglihatan dan KI pada anak. Terus dia juga nephrotoxic. Terus streptomycin dia ototoksik. Terus KI sama ibu hamil. Terus nephrotoxic nistagmus vertigo. Jadi kalau si etambutol itu KI-nya sama anak. Kalau streptomycin KI-nya sama ibu hamil. Jadi takutnya kebalik jangan sampai kebalik kayak etambutol KI-nya pada anak. Tadi streptomycin ke ibu hamil kayak gitu. Etambutol tuh aku ingetnya etambutol I kayak gitu. Penglihatan mata gitu kan dia. Terus semua obat TB diminum dalam keadaan perut kosong. Makanya tadi aku bilang dia biasanya diminum adalah pagi-pagi bangun tidur sebelum makan kayak gitu. Ya, ini untuk penggunaan OAT pada kondisi khusus ibu hamil. Nanti pengobatannya sama dengan pengobatan TB biasa. Hampir semua OAT itu sebenarnya aman untuk ibu hamil kecuali golongan aminoglikosida seperti kanamisin dan atau streptomycin. Makanya tadi di sini streptomycinnya KI sama ibu hamil karena dapat menimbulkan ototoksik pada janin dan dapat menembus plasenta. Di sini semuanya aman, yaitu kecuali si kanamisin sama streptomycin. Terus kalau yang rifampicin tadi kan penggunaan kontrasepsi di sini dia sih rifampicin tuh. Jadi dianjurkan kalau misalnya dia TB tapi dia juga mau kontrasepsi pakainya kontrasepsinya bukan yang oral tapi eh, ganti ke injek atau enggak yang ditanam aja lah kayak gitu. Terus ini profilaksis TB-nya itu dia isoniazid itu selama 6 sampai 9 bulan diminum setiap hari. Kalau untuk ibu menyusui dan bayinya, dia lini pertama untuk ibunya INH. INH untuk profilaksis bayinya INH-nya 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi ibunya pakai yang lini pertama tadi yang 2-HRZE 4HR atau 2-HRZE 4. Kalau ada TB plus HIV. Jadi biasanya tuh kalau udah TB rata-rata HIV. Kalau udah HIV rata-rata TB. Mereka nih kayak saling bersangkut pautan gitu. Yang mana sih yang harus diduluin? Misal dia tadinya TB, terus ternyata gak lama dia HIV. Atau enggak misal dia HIV dulu, dia punya sakit memang awalnya HIV, terus tahu-tahu kena TB. Yang mana yang diduluin? Yang diduluin adalah pengobatan TB-nya didahulukan 2 sampai 4 minggu, kemudian berikan pengobatan ARV-nya 1 sampai 8 minggu setelah pengobatan TB.
Jadi misal kayak tadi aku bilang HIV-nya dia udah kenanya HIV duluan. Ternyata pas di eh, kan HIV juga secara harfiah gak bisa dilepas ya, kayak omongan anggapannya tuh HIV juga adalah obat yang harus diminum seumur hidup tuh. Kalau TB masih bisa sembuh. Tuh. Kalau HIV anggapannya adalah obat yang harus diminum seumur hidup. Misal dia memang dari awal sakitnya HIV dulu, terus dia ternyata kena TB. HIV-nya berhentiin dulu, minum obat TB-nya dulu selama 2 sampai 4 minggu, baru ARV-nya dilanjutin untuk yang HIV-nya kayak gitu. Jadi nanti jangan bingung lagi, mau mau itu dia kena HIV duluan, berarti HIV-nya berhentiin dulu, baru sih setelah 2 sampai 4 minggu si HIV-nya dilanjutin abis minum obat TB kayak gitu. Terus kalau untuk yang gagal ginjal dia penyesuaian dosis, hindari penggunaan golongan aminoglukosida. Kan tadi dia nefrotoksik nih aminoglukosida. Terus kalau untuk gangguan fungsi hati dia yang nyebabin hepatitis akut itu pengobatan TB-nya ditunda dulu hingga mengalami perbaikan. Itu. Kalau yang kronis langsung lakukan tes fungsi hati menggunakan regimen obat yang resiko hepatotoksiknya paling rendah. Kalau TB plus diabetes kasih tingkatkan dosis si sulfonil ureka. Nah, ini untuk kalau putus obat atau lupa minum obat. Kurang dari 1 bulan, lanjutin pengobatan. Maksudnya lanjutin pengobatan ini pengobatan yang sama ya. 1 sampai 2 bulan, tesnya negatif, lanjutin pengobatan yang sama. Lebih dari 4 bulan, tesnya positif. Jadi lupa minum obat udah lebih dari 4 bulan, pasti tes positif. Berarti lanjut ke kategori 2. So, tadinya dia udah lagi pakai kategori 1, terus capek minum obat, lupa nggak minum obat sampai 4 bulan, terus akhirnya udah pasti positif, udah langsung aja lanjut ke kategori 2 gitu. Kalau udah lebih dari 4 bulan tapi udah lupa minum obat, ternyata 4 bulan negatif, ya udah stop aja pengobatannya. Udah lalai minum bulan lebih dari 4 bulan aja negatif, ya ngapain minum obat lagi kayak gitu. Terus kalau kurang dari 4 bulan tapi BTA-nya positif, lanjut apa namanya diulangin aja pengobatan awalnya dengan regimen yang sama. Kalau kurang dari 4 bulan BTA-nya negatif, lanjutkan pengobatan kayak gitu. Ini ini harus dihafal sih, tapi kalau aku lebih ke ngelogika. Gimana ngelogikanya balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Tuh untuk yang ini ya. Mungkin kita lanjut ke anti malaria ini juga sering keluar. Sering-sering banget keluar. Hmm, pada umumnya terapinya adalah ini ditambah sama Primaquine. Biasanya dihidroartom art dihidroartemisin piperequine ini dia disingkatnya di soalnya adalah DHP. DHP itu ya dihidroartemisin plus piperequine. Soalnya nggak mungkin panjang-panjang begini kadang, tapi bisa aja begini. Tapi biasanya ditulisnya di pilihan genanya adalah DHP plus Primaquine. Primaquine-nya berapa? Primaquine-nya selama 14 hari. Jadi biasanya sih kalau di rumah sakit, kalau BPJS kan 3 hari lah ya. 3 hari itu Primaquine-nya 3 hari, berarti sisanya keluarnya 11 harinya itu kasih Primaquine kayak gitu.
Kalau falciparum sama knowlesi, dia permakannya pada hari pertama aja. Tapi untuk DHP-nya dia tetap 3 hari. Itu hanya permakannya 1 hari aja di hari pertama. Kalau dia yang oval, dia pakainya primakunnya 14 hari. Nanti kadang ada juga tuh dia udah, soalnya dia udah pakai primaquin berapa hari, berarti sisanya yang dibawa pulang berapa. Kadang dia klinis tapi ngajak hitung-hitungan. Terus kalau yang malaria, ya udah dia di HP doang kayak gitu selama 3 hari. Dia malaria biasa, Plasmodium malaria, nggak yang Vivax, Knowlesi, Oval, Falciparum kayak gitu. Jadi teman-teman ngapalinnya satu bijinya aja nih. Kalau yang malaria doang, Plasmodiumnya, ya udah di HP doang 3 hari. Berarti sisanya adalah harus DHP Primaqueen selama Primaqueennya 14 hari dan DHP-nya sama di 3 hari kayak gitu. Kalau yang si Falciparum sama yang Nolesi DHP-nya Primaqueennya di hari pertamanya aja. Tapi selain yang Plasmodium malaria semuanya pakai Primaqueen. Kalau yang Plasmodium malaria aja DHP doang. Tuh. Profilaksis malaria. Ini juga sering keluar. Pertanyaannya biasanya sebelum dia mau pergi ke tempat endemik yang malaria kayak gitu, dia harus kasih profilaksis apa? Dia pakainya doxycycline sebelum berangkat minum 1 selama berada di daerah tersebut sama 4 minggu setelah kembali. Ini sering banget keluar. Jadi 1 hari sebelum keberangkatan, selama berada di daerah tersebut sama koma 4 minggu setelah kembali. Terus ini kalau untuk ibu hamil dia profilaksisnya ada mefloquine. Kalau resisten doxycycline kasihnya teman-temannya mefloquine, chloroquine atau fluoquine, tafenoquine. Tapi ini jarang keluar lah ya. Tapi ada cing keluar. Not pengobatan malaria. Pengobatan pada ibu hamil, ACT oral. Semua obat anti malaria nggak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Jadi kalau obat TB tadi sebelum makan atau malah pas banget perut kosong bangun tidur, kalau obat malaria harus makan dulu. Terus permakin nggak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan dan ibu hamil juga. Ibu menyusui bayi usia kurang dari 6 bulan dan penderita kekurangan G6PD. Pemberian Primaqueen harus disertai edukasi pemantauan warna urin selama 3 hari pertama setelah minum obat. Kalau warna urinnya coklat tua atau hitam, hentikan pengobatan dan rujuk ke rumah sakit. Di efek sampingnya ini, warna urinnya dilihat lagi, coklat tua atau hitam. Kalau pengobatan malaria berat langsung kasihnya artesunat. Diingat ya, malaria tuh DHP dihidroartemisin plus piperaquine. Ini singkatannya. Takutnya lupa. Takutnya di soalnya juga bukan DHP doang nulisnya. Kayak gitu. Second line-nya baru Kinadrip di IV. Pada ibu hamil tadi pakainya artesunat atau Kina. Kalau berat malaria berat. Kalau tadi yang malaria biasa pakainya mefloquine kan tadi. Untuk profilaksis pada ibu hamil. Anthelmintic ini keluar ada albendazole, mebendazole rata-rata semua cacingan pakainya albendazole, mebendazole. Yang paling gampang salah satu-satunya yang berbeda adalah ini sih filariasis nih sering banget keluar. Dia pakainya DEC. Itu kan kalau yang lain nih rata-rata si cacing-cacingan yang lain cacing-cacing albendazole, mebendazole itu kalau cacingan. Terus kalau filariasis nih udah pasti banget pakainya DEC kayak gitu. Terus ini nih yang ini piraziquantel nih juga dihafalin nih. Ini kadang yang
kadang keluarnya tulisannya bukan gelang, bukan cambuk, tapi nama-namanya Ascaries, Trichuris, Hookworm. Ya pokoknya itulah. Aku juga susah bacanya. Itu pakainya albendazole, mebendazole. Kalau dua-duanya ada pakai yang mana? Albendazole, first line-nya. Kalau ada dua-duanya dipilihin albendazole, mebendazole, pakainya albendazole. Jadi rata-rata albendazole, mebendazole ya kalau di cacingan. Ya gitu aja, yang dihafalin yang itu aja. Pokoknya albendazole, mebendazole. Ini keluar nih si Saginata nih. Dia cacing pita nih, piraziquantel. Jangan albendazole, mebendazole ya, kagak mempan. Terus filariasis nih juga nih sering banget keluar DEC. Terus ini sebenarnya ini cara kerjanya aja cuma nggak keluar sih. Jadi nggak usah dihafal lah. Hafalin ininya aja, obatnya aja ya. Terus lanjut ke antifungi. Untuk di antifungi, hmm, ini sebenarnya nggak ini banget. Langsung ke bagian sininya aja nih. Nah, antifungi untuk yang di infeksi kandidiasis. Kandidiasis pakainya kalau yang kutis topikalnya krim imidazole yang isinya ada miconazole 2% atau enggak clotrimazole 1% selama 14 hari. Atau enggak pakainya bedak nystatin atau miconazole, fluconazole, traconazole. Sebenarnya kalau kandidiasis tuh sering banget ya. Sebenarnya paling paling utama dan intinya kandidiasis tuh pakainya nystatin ya, nystatin. Lalu kalau udah yang berat pakainya fluconazole. Jadi kalau misalnya kalau ini untuk topikalnya, cuma kalau pada umumnya kandidiasis tuh ya pakainya nystatin, ngafalinnya, ngafalnya sinistatin. Kalau kondisi tertentu kayak ini, kandidiasisnya pada HIV, pakainya fluconazole. Jadi kalaupun ada nystatin di pilihannya, tapi dia soalnya HIV, jawabannya yang fluconazole ya, jangan pilih yang nystatin. Kalau yang vulvovaginalis, jawabnya ini, yang clotrimazole, fluconazole, itraconazole. Jangan dijawab yang listatin. Kalau ibu hamil, jangan berikan obat sistemik golongan nasal oral kontraindikasi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak umur kurang dari 12 tahun. Jadi pada umumnya kandidiasis pakainya nystatin. Sisanya teman-temannya adalah fluconazole. Kalau kondisi berat dan kondisi pada si HIV. Kalau HIV jangan pilih nystatin, pilihnya fluconazole atau ada dua-duanya pilihnya fluconazole. Vulvovaginalis juga langsung pilihnya clotrimazole, fluconazole yang azol-azol lah golongannya. Kayak gitu. Nah, ini tinea. Tinea ada tinea capitis. Terus ini sering keluar sih topikalnya pakai sampo ketoconazole atau ini jarang keluar, tapi yang dihafalin adalah ininya. Griseofulvin, itraconazole, terbinafin. Jadi kalau tinea capitis tuh ke griseofulvin. Kalau yang di corporis, badan dan wajah, terus ada juga yang di keraris di paha atas, dia pakainya terbinafin. Sistemiknya pun terbinafin. Kalau tinea pedis ini ngafalinnya ininya aja ya, capitis, corporis, pedis, jangan ngafalin yang
kepala, wajah, badan kayak gitu jangan. Topikalnya sama nih terbinafin. Jadi yang terbinafin tuh ada corporis, pedis, terus unguium, dia juga terbinafin. Imbricata dia juga terbinafin first line-nya. Jadi kalau yang capitis aja dia first line-nya banget tuh mesosulfin. Sisanya terbinafin, terbinafin, terbinafin. Jadi kalau yang capitis mesosulfin. Itu. Jadi kalau infeksi tinea ngafalinnya hanya Greasulfulvin, terbinafin, Greasulfulvin yang capitis, sisanya terbinafin. Dah, itu aja. Terus di antiparasit, ini di Scabies. Scabies tuh dia pakainya ada permethrin 5%. Dia di seluruh tubuh diemin 8 jam, nggak boleh mandi. Jangan mandi 8 jam itu. Baru diulang setelah sepekan. Jadi maksudnya bukan tiap hari dipakai. Jadi dia langsung dipakai, dihabisin semua permethrin. Permethrin 5% dipakai semua. Diulang lagi pekan depan, minggu depan. Misal makainya tadinya hari ini hari Rabu, udah dipakai hari ini 8 jam. Biasanya sih enaknya dipakainya sebelum tidur. Nanti besok pagi mandi. Terus nanti udah dipakai lagi minggu depannya. Tuh. Ini apalinnya Skabias udahlah ini aja ya yang diapalin satu macam aja permethrin 5%. Udah, aku sih ngapalinnya ini aja. Karena pasti yang keluar ini. Itu aja. Kalau teman-teman mau ngafalin yang lain udah nggak kebanyakan hafalan silakan. Tapi udah pastinya kalau Skabias adalah permethrin 5%. Dan cara makainya ini juga keluar didiemin selama 8 jam diulang setelah sepekan. Kalau yang diminumnya ya obat-obatan yang bikin gak gatel-gatel ya, CTM, difenidramin, terus kalau infeksinya sekunder kasih antibiotik sistemik. Kalau ibu hamil dia pakainya permethrin sulfur benzoat benzoat, terapinya efektif pada malam hari kan. Tadi yang aku bilang biasanya dipakainya pas menjelang tidur karena kan nggak kegesek sana sini kayak gitu. Maksudnya nggak banyak keringetan, nggak bikin luntur dan segala macem kayak gitu. Di sini juga pakai permetrin nih di kutu kepala, kutu pubis, pakainya permetrin, ya nggak? Bedanya di mana? Nanti besok kalau misalnya ada soalnya nih. Kalau yang Skabies permetrinnya 5% guys. Kalau yang di kutu kepala, pubis itu permetrinnya 1%. Jadi kalau besok ada, biasanya di pilihan gandanya ada dua-duanya. Ada yang permetrin 5%, ada yang permetrin 1% kayak gitu. Kalau jangan lupa kalau yang Skabies dia permetrinnya yang 5%, kalau 1% nggak sembuh-sembuh nanti. Kalau yang kutu-kutuan ini, kutu kepala, kutu pubis baru permetrinnya yang 1% yang dipilih. Toksoplasmosis, pakainya ini sulfasalazin, femetamin. Kalau ibu hamil udah langsung ke spiramisin. Pilih aja spiramisin kayak gitu. Biasanya ini udah pasti banget jawabannya di ibu hamil nih pilihannya ada spiramisin langsung jawab aja spiramisin kayak gitu. Ini tadi yang ke HIV AIDS ya tadi TB sama HIV AIDS yang duluin yang mana duluin TB. Lalu HIV AIDS-nya lanjutin setelahnya gitu. Ini rumusnya 2 NRTI plus 1 NNRTI. Ini yang golongan NRTI, ya golongan NNRTI. Biasanya sih temenannya adalah rumus umumnya adalah TDF 3TC plus EFV atau enggak NVP. Jadi NNRTI-nya itu seringnya adalah EFV atau NVP. Ini udah pasti dua ini rumusnya. Isi dari 2 NRTI plus 1 NNRTI ini 1 NRTI-nya itu udah pasti si EFV NVP.
kalau di sininya menyesuaikan, tapi pada umumnya adalah tetapnya, kombinasi tetapnya adalah ini, TDF 3TC EFV atau enggak NVP. Tuh. Twin alternative lainnya ini AZT. Jadi si TDF tuh dia bisa digantiin sama AZT. TDF tuh tadi tenofovir, AZT tuh zidofudin. Jadi rumusnya paling rumus utamanya aja. Nanti tinggal diganti-ganti depannya aja yang ininya. Terus kalau yang ininya udah pasti gantinya kalau nggak EFV ya berarti NVP kayak gitu. Cari aja antara dua itu di soalnya di pilihan gandanya. Nah, ini untuk first line lain-lainnya ada kondisi pada anak 3 sampai 10 tahun, terus bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, itu pakainya apa? Kayak gitu, zidofudin dengan usia gestasi selama 6 minggu, zidofudin nevirapin selama 6 minggu. Ibu harus tetap kombinasi apa namanya terapi terapi ARV. Jadi ibunya tetap minum, anaknya tuh minum kayak gitu. Ini untuk efek sampingnya TDF, AZT, EFV, NVP. Biasanya di soalnya tuh ada kondisi kayak dia dia hepatotok apa namanya punya penyakit hati kayak gitu. Atau enggak dia SSP kayak gitu. Terus segala macem sarafnya nggak bagus berarti pakainya NPT. Jadi dikondisikan aja EFI. Pokoknya kalau nggak EFI NPT itu doang. Rumus belakang si 1 NNRTI-nya tuh udah pasti EFI atau enggak NPT. Dan depannya udah pasti TDF 3TC kalau nggak diganti AZT. Udah dua macam itu aja. Untuk hepatitis apalinnya hepatitis A nggak pakai, hepatitis B pakainya terapi IFN alpha dan PEG IFN alpha. Ini keluar. Hepatitis tapi jarang keluar. Aku dulu nggak ngapalin. Aku nggak ngapalin hepatitis, tapi kalau mau daftar silakan. Udah pasti obatnya sih satu macam ya. IFN alpha. Apa yang paling susah nyebutnya sih IFN alpha, PEG IFN alpha gitu. Terus kalau hepatitis C, PGIFN, terus vivafirin, sofosbuvir kayak gitu. Kalau ini semua rata-rata kalau materi yang hari ini udah habis nih. Materi hari ini rata-rata harus dikondisiin sama soalnya. Materi hari ini tuh harus dikondisiin sama soalnya. Jadi nanti pas pembahasan soalnya memang dari aku kayak gitu. Aku nanti cari bikinin soal-soal yang sering keluar kayak gitu. Cuma kalau dari teman-teman ada soal-soal ngerjain soal nggak ngerjain TO nih, TO kan ada TO ya, TO-nya nggak ngerti atau enggak jawabannya salah atau enggak misal pas di pembahasan kok pembahasannya beda sih sama yang dijelasin kakaknya atau enggak kok pembahasannya beda sama yang di PPT-nya, silakan ditanya nanti kita bahas bareng kayak gitu. Takutnya juga akunya salah kata atau bagaimana nanti kita bahas bareng di pertemuan di hari Jumat yang bahas soal perbanyak kerjaan soal ya teman-teman. Aku balik lagi ngasih tahu perbanyak kerjaan soal gitu. Semakin teman-teman sering ngerjain soal semakin teman-teman akan kenalar sendiri kayak gitu. Ini pertemuan terakhir untuk ngebahas materi. Semoga materinya bermanfaat dan aku ngejelasinnya pun mohon maaf apabila hanya inti-intinya saja kayak gitu karena aku nggak mau bikin kalian pusing daripada harus ngejelasin panjang lebar, mending aku jelasin yang pasti-pastinya aja gitu, yang sering keluarnya. Untuk kedepannya semoga sukses ujian masuk KPT-nya. Aku berharap semua teman-teman yang ada di grup lulus semua masuk apoteker UHAMKA. Kalau nggak jadi di apoteker UHAMKA, jadi di apoteker yang lain. Dan
ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk bahas soal. Sekian untuk malam ini. Nanti PPT-nya aku kirim. Jangan lupa kerjain soal ya. Kerjain soal. Nanti hari Jumat kita bahas soal yang memang belum kejawab sama teman-teman ya. Gitu aja untuk malam ini. Sukses untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.